Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang i'tikaf. Apa definisi i'tikaf? I'tikaf adalah dari segi bahasa adalah al-lubthu, yaitu menetap, ya, menetap di suatu tempat. Sedangkan secara syar'i dia adalah al-lubthu fil masjidi min syakhsin makhsusin biniyatin makhsusah. Jadi dia adalah menetapnya orang tertentu pada tempat tertentu dan dengan niat tertentu. Nah, itu definisi daripada i'tikaf. Nah, dari definisi ini kemudian kita bisa menjelaskan bahwa tadi disebutkan al-lubthu fil masjidi min syakhsin makhsus. Jadi harus menetap oleh seseorang tertentu. Artinya adalah orang yang melakukan i'tikaf telah memenuhi, ya, syarat-syarat, ya, memenuhi syarat-syarat i'tikaf atau syarat sahnya i'tikaf. Kemudian pada tempat tertentu, ya, tadi kita sebutkan al-lubthu fil masjidi, dan tempat yang dimaksud untuk i'tikaf adalah masjid. Dan maksud daripada masjid di sini adalah tanah yang telah diwakafkan secara khusus sebagai masjid. Berarti tidak termasuk masjid-masjid yang tidak berstatus wakaf, ya. Jadi walaupun misalnya namanya masjid, tapi masjid itu misalnya dibangun hanya sementara, ya, dibangun di rumah penduduk misalnya yang tidak berstatus wakaf masjid, atau misalnya dibangun di dalam suatu mall, ya, di dalam suatu instansi, selama tidak berstatus wakaf maka tidak dinamakan sebagai masjid, maka tidak sah i'tikaf di tempat-tempat tersebut. Kemudian biniyatin makhsusah, maknanya adalah tatkala akan melakukan ibadah i'tikaf maka harus diiringi dengan niat i'tikaf. Masuknya seseorang itu di dalam masjid hanya sekedar masuk tanpa ada niat i'tikaf maka tidak dikatakan sebagai i'tikaf. Adapun hukum daripada i'tikaf bermacam-macam. Di sini ada 4 hukum, ya. Yang pertama adalah i'tikaf bisa menjadi wajib. Kapan? Apabila dinazarkan. Seseorang itu bernazar melakukan i'tikaf, maka i'tikaf yang tadi hukumnya tidak wajib akhirnya menjadi wajib bagi orang tersebut ketika dia menazarkan. Dan i'tikaf juga bisa menjadi sunnah, dan ini adalah hukum asalnya. Hukum asal i'tikaf adalah sunnah, yaitu dan waktunya kapanpun. I'tikaf tidak memiliki waktu tertentu, ya, kapanpun, dan lebih dianjurkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kemudian di dalam Ramadan lebih dianjurkan lagi di 10 akhir Ramadan, ya, agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian i'tikaf hukumnya bisa menjadi makruh. Kapan? Ketika seorang wanita, ya, yang masih muda, yang menarik perhatian, melakukan i'tikaf dan dia mendapatkan izin dari suaminya dan tidak menimbulkan fitnah, maka kita katakan i'tikafnya adalah makruh. Sah tapi makruh. Berbeda kalau misalnya dia adalah wanita yang sudah tua, ya, artinya tidak menimbulkan fitnah, ya, maka tidak termasuk dalam makruh. Bahkan i'tikaf ini bisa menjadi haram. Dan haram di sini terbagi menjadi 2. Pertama, ada yang haram, ya, perbuatannya haram, i'tikafnya haram, tapi tetap dianggap sah. Yang kedua, ada yang haram dan tidak
tidak sah. Yang pertama, haram tetapi hukum itikafnya tetap sah. Seperti itikafnya seorang wanita yang masih muda tanpa izin suaminya. Tanpa izin suaminya. Atau ada izin suami, namun kedatangannya di masjid mendatangkan fitnah. Kedatangannya di masjid menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang juga itikaf di masjid. Maka itikafnya ini adalah itikaf yang hukumnya adalah diharamkan, ya. Tapi hukum itikafnya tetap dianggap sah. Kemudian yang kedua, ada itikaf yang haram dan hukum itikafnya tidak sah. Ya. Seperti apa? Seperti itikafnya seorang wanita yang sedang haid atau nifas, ya, atau misalnya seorang laki-laki yang sedang junub, maka kita katakan mereka jika melakukan itikaf maka hukumnya haram, ya, karena mereka adalah golongan yang dilarang masuk ke dalam masjid. Kemudian yang kedua adalah itikafnya dianggap tidak sah. Ya. Adapun rukun-rukun daripada itikaf. Rukun-rukun itikaf ada 4. Ya, perkara yang harus ada dalam itikaf. Pertama adalah niat. Jadi dalam hati seorang itu meniatkan itikaf. Kemudian yang kedua adalah menetap, ya. Menetap artinya di dalam masjid. Ya, artinya tidak bisa di selain masjid. Kemudian yang ketiga adalah orang yang beritikaf itu sendiri, ya. Artinya orang yang beritikaf itu sendiri harus memenuhi syarat sah itikaf. Kemudian yang keempat adalah tempat itikaf, tempat itikafnya. Jadi kalau yang tadi yang kedua menetapnya, ya, dia menetap di dalam suatu tempat di dalam masjid. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan tempatnya, yaitu masjid. Artinya tidak sah di selain masjid. Adapun syarat-syarat itikaf. Syarat-syarat itikaf ada 6. Pertama adalah niat. Ya, pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Bahwa sungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Maka seorang itu meniatkan itikaf. Masuknya dia ke dalam masjid, dia niatkan sebagai itikaf. Ya, bahwasanya selama dia berada di dalam masjid itu, dia melakukan itikaf. Karena beda orang memasuki masjid sekedar beribadah, memperbanyak ibadah di dalamnya, tapi tanpa niat itikaf, maka kita katakan itu tidak dianggap itikaf. Beda halnya kalau dia memang sudah niatkan itikaf, maka akan dinilai sebagai itikaf. Dan adapun tempat niat itu adalah di dalam hati. Ya, tempat niat itu di dalam hati sebagaimana kesepakatan para ulama. Adapun melafatkannya itu adalah perkara yang diperselisihkan ulama. Tapi untuk orang yang jika misalnya dia tidak bisa berniat, ya, atau sulit baginya untuk berniat, dia terus merasakan keraguan, ya, maka kita katakan melafatkan niat boleh, ya, bahkan dianjurkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tempat i'tikaf. Nah, tempat i'tikaf ini tadi kita katakan di masjid, dan definisi daripada masjid adalah tempat yang memang sudah diwakafkan untuk masjid. Walaupun tempat tersebut belum dibanguni, ya, walaupun tempat tersebut belum dibanguni atau tidak digunakan sholat Jumat, ya. Jadi tempat i'tikaf itu tidak harus masjid yang didirikan sholat Jumat, walaupun kita katakan afdolnya seperti itu. Afdolnya adalah masjid yang didirikan sholat Jumat supaya kita tidak butuh keluar untuk melaksanakan sholat Jumat jika bertepatan dengan hari Jumat. Ya, jadi ketika ada suatu lahan yang sudah diwakafkan untuk masjid, walaupun belum sempurna bangunannya,
tapi sudah statusnya status wakaf, maka kita katakan itulah masjid yang boleh digunakan untuk iktikaf. Ya, tidak harus menunggu masjid itu kemudian tidak harus menunggu masjid itu sempurna. Baik. Kemudian tadi kita katakan berdiam diri di dalam masjid. Nah, berdiam diri di dalam masjid maksudnya di sini adalah ukuran minimal kita di dalam masjid dan bisa dikatakan sebagai iktikaf adalah sebagaimana lamanya waktu tumakninah di dalam solat. Sedangkan minimal tumakninah itu di dalam solat adalah seukuran membaca bacaan subhanallah. Kira-kira berapa lama kita membaca subhanallah? Maka itu dah tumakninah yang minimal di dalam solat. Nah, kadar waktu itu jika kita berada di dalam masjid dan itulah kadar minimalnya, maka sudah bisa diniatkan sebagai apa? Iktikaf. Ya. Sebagian ulama mempersyaratkan iktikaf itu sehari full. Ya. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, berapapun lamanya kita di dalam masjid, ya kita mau 5 menit atau bahkan mungkin kurang daripada itu, atau 1 jam, 2 jam, hendaknya kita meniatkan iktikaf, ya, termasuk dalam iktikaf. Baik. Berkaitan dengan tempat, ya, apakah bisa dilakukan di musola? Kita katakan musola di sini apakah memang sudah diwakafkan untuk tempat sholat atau tidak? Kalau musola itu, ya, kalau musola itu adalah tempat yang sudah diwakafkan untuk tempat sholat, maka itulah masjid. Ya, tetap dikatakan sebagai masjid. Ya. Tapi kalau musola tersebut adalah musola yang artinya hanya nebeng, ya. Misalnya mall, kemudian dibuatkan satu ruangan untuk untuk sholat yang misalnya sifatnya hanya sementara, di mana pemilik mall itu misalnya kapan-kapan mau mengubah ruangan itu menjadi toko, dia bisa lakukan dan seterusnya, maka kita katakan itu bukan masjid. Ya, itu bukan masjid. Kemudian di antara syarat iktikaf juga yang lain adalah harus dalam keadaan suci daripada hadas besar. Ya, maka tidak sah iktikafnya seorang yang tadi kita katakan orang junub, orang haid, dan orang yang nifas. Karena kenapa? Mereka ini adalah orang-orang yang diharamkan menetap di dalam masjid. Baik. Kemudian yang kelima, di antara syarat daripada iktikaf adalah harus keadaan berakal. Berarti tidak sah iktikafnya seorang yang gila, ya, atau orang yang pingsan, orang yang mabuk, ya, maka tidak sah. Nah. Kemudian terakhir daripada syarat sah iktikaf adalah harus dalam keadaan beragama Islam. Berarti tidak sah iktikafnya seorang yang non-muslim ataupun muslim kemudian murtad. Maka kita katakan tidak sah iktikafnya. Nah, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukum iktikaf seseorang itu dianggap tidak sah. Jadi 6 syarat ini harus kita perhatikan untuk menetapkan iktikaf kita hukumnya sah. Kemudian sunnah-sunnah di dalam iktikaf. Sunnah-sunnah di dalam iktikaf. Sunnah-sunnah dalam iktikaf ini sangat banyak, ya, di antaranya sebagai berikut. Pertama, bahwa afdolnya iktikaf itu dilakukan di masjid jami', ya, masjid yang didirikan di dalamnya sholat Jumat, ya. Karena di antara manfaatnya adalah jamaah, sholat berjamaahnya banyak. Kemudian tidak perlu keluar dari masjid ketika ingin sholat Jumat. Kemudian memang masalah ini adalah masalah khilafiyah. Maka al-khuruju minal khilaf mustahab. Artinya kita utamakan masjid yang didirikan sholat Jumat itu lebih afdol. Kenapa? Karena sebagian ulama mewajibkan masalah ini. Mewajibkan masalah iktikaf di masjid
jami'. Kemudian perkara sunnah juga dalam itikaf adalah itikaf selama sehari semalam 24 jam. Ya, kenapa? Karena sebagian ulama mewajibkan itikaf 24 jam. 24 jam. Ya. Maka sebagai sikap khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat ulama, maka itikaf selama 24 jam lebih baik. Kemudian itikaf dalam keadaan berpuasa, ini juga disunnahkan. Kenapa? Karena sebagian ulama juga mengatakan wajib ya itikaf dalam keadaan berpuasa. Maka kita katakan disunnahkan supaya kita keluar dari perbedaan pendapat ulama. Kemudian sunnah yang lainnya memperbanyak solat, zikir, ya, kemudian mempelajari ilmu agama, ya, dan perbanyak doa di dalam itikaf. Kemudian yang kelima adalah meninggalkan segala sesuatu yang hukumnya makruh. Artinya bisa mendatangkan yang tidak mendatangkan manfaat pada saat itikaf, ya. Sedangkan perkara-perkara makruh sangat banyak, ya. Di antaranya adalah sibuk ya ngobrol atau hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan makruh. Kemudian perkara yang terakhir yang perlu untuk kita ketahui adalah hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf. Pertama adalah melakukan hubungan badan, ya, melakukan hubungan badan, melakukan jima, maka ini bisa menyebabkan i'tikafnya batal, dan dia harus masuk masjid dengan niat yang baru jika mau melanjutkan i'tikafnya. Kemudian yang kedua adalah bercumbu tapi tetap menyebabkan keluarnya mani, walaupun tidak jima tapi keluar mani, maka tetap membatalkan i'tikaf. Kemudian yang ketiga adalah mengeluarkan mani dengan sendiri, maka juga membatalkan i'tikaf. Yang keempat adalah gila dan pingsan. Ya, gila dan pingsan ketika i'tikaf juga membatalkan puasa. Kemudian mabuk, ya. Dan mabuk, dan maksud mabuk di sini adalah mabuk yang diharamkan, ya. Misalnya meminum arak, ya, meminum minuman keras. Kemudian yang keenam adalah haid dan nifas juga membatalkan i'tikaf. Kemudian 7, murtad membatalkan i'tikaf. Dan yang kedelapan adalah keluar dari masjid tanpa terdapatnya uzur. Artinya kalau ada uzur, buang hajat misalnya, baik ke toilet terdekat atau pulang ke rumah, tidak masalah. Itu adalah uzur. Tapi kalau tanpa uzur, maka membatalkan i'tikafnya, dan untuk masuk kembali i'tikaf membutuhkan niat yang baru. Baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan i'tikaf. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ibadah sunnah ini, ya, di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.